Welcome. Hampir 1 bulan aku menjadi supir taksi lepas. Ternyata tidak mudah untuk cari penumpang. Selama ini, jika malam tiba, aku hanya diam di satu tempat menunggu penumpang yang mencari taksiku, atau berkeliling jika sudah subuh. Karena jika tidak begitu, aku bisa ditangkap perusahaan taksinya, dan termasuk satu hal yang melanggar hukum. Banyak hal yang terjadi selama aku membawa taksi ilegal ini. Dari mulai penumpang yang berusaha menggoda, penumpang yang bercerita tentang istrinya yang berselingkuh, wanita malam, sampai penumpang yang bertingkah aneh di dalam taksiku. Tapi semuanya itu aku anggap biasa saja. Maklumlah, taksi malam. Di malam yang sepi, aku terus memutar mencari penumpang yang membutuhkan taksiku. Dari tadi tak ada satupun penumpang yang menaiki taksiku. Aku mencoba memutar ke arah Bandung Utara, ke arah Sukajadi. Biasanya daerah ini banyak yang membutuhkan jaksa taksi, karena di daerah ini ada sebuah mal yang buka sampai lewat tengah malam. Benar saja, baru aku sampai ke depan mal itu, tiba-tiba seorang wanita melambaikan tangan ke arah taksiku. Wanita itu berambut panjang, menggunakan baju putih, wajahnya sangat cantik. Jujur saja, itu adalah penumpang tercantik yang pernah naik di taksiku. Dengan sigap aku langsung turun dari depan, memutar ke arah belakang dan membuka pintu untuk wanita cantik itu. Setelah duduk, wanita itu mulai mengatakan daerah tujuannya. "Oh, daerah Setrasari, Mbak. Boleh," ucapku. Wangi harum mulai menyeruak ke dalam taksiku. Seketika bau keringatku kalah oleh bau wanita itu. Aku mulai tersenyum sendiri. Tiba-tiba terlintas bayangan macam-macam di otakku. Wanita itu tampak tertunduk. Itu yang aku lihat saat aku mencuri pandang lewat spion tengah. Duduk wanita itu sangat kaku, seperti tidak nyaman, atau mungkin dia tahu yang aku pikirkan. Sesekali dia menatap keluar jendela dan mobil berhenti mendadak. "Aduh, maaf Mbak, tadi saya nggak fokus, ngantuk. Maaf ya," ucapku. Gara-gara aku melihat ke spion tengah ke arah perempuan itu, hampir saja aku menabrak seekor kucing.
Kemudian aku mulai fokus kembali melihat ke arah jalan. Perempuan itu nampak sedikit kesal karena kejadian tadi. Aku mengetahuinya karena keluhannya yang berdecit di telingaku. Kaca mobil mulai tertutup butiran air. Gerimis mulai turun. Aku mempercepat laju mobilku memasuki daerah Karangsetra yang sepi. Melaju terus sampai Mas, berhenti di sini, Mas, ucap perempuan itu. Loh, di sini, Neng? Bukannya Setrasari masih jauh? Tanyaku heran. Enggak, Mas. Saya turun di sini aja. Ini ongkosnya, ucapnya sambil memberikan sejumlah uang. Wanita itu langsung turun dari taksi. Wajah cantiknya berubah pucat sampai beberapa barang dari tas wanita itu terjatuh. Dia nampak terburu-buru. Aku yang keheranan hanya diam saja karena wanita itu turun di tempat yang sepi kayak gini. Aku melihat wanita itu nampak berlari kecil dan tasnya digunakan untuk menutupi kepalanya. Aku menancap gas menghampiri wanita yang berlari itu. Neng, kok turun di sini sih? Naik lagi aja yuk. Gak apa-apa kalau uangnya kurang. Kasihan Neng kehujanan. Ayo Neng, naik, ucapku. Wanita itu nampak ketakutan. Kepalanya menggeleng. Enggak kok, Mas. Wanita itu terus berlari menjauhi taksiku sampai dia masuk ke sebuah gang yang gelap. Aku masih keheranan. Kenapa wanita itu tiba-tiba turun dan berlari? Aku mulai tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Aku mulai menjalankan lagi taksiku dan bau harum wanita itu masih menyeruak di taksiku. Baunya malah semakin tajam. Aku masih bertanya-tanya, kenapa wanita tadi tiba-tiba turun. Aku menuruni daerah Taman Sari menuju Jalan Sukajadi dan Samar-Samar. Mungkin aku salah dengar, tapi aku memarkirkan mobilku ke samping. Aku menarik nafas panjang. Situasinya sekarang berubah. Aku semakin penasaran dengan apa yang barusan aku alami. Ditambah samar-samar aku mendengar suara wanita tertawa. Kondisiku semakin tidak karuan dan malam itu aku langsung memutuskan mengembalikan taksiku ke pool dan mencukupi kerjaku malam itu. Aku akan bilang saja alasannya sakit dan tidak enak badan daripada ini semakin tidak karuan. Aku melanjutkan perjalanan menuju Setrasari. Jalanannya nampak berkabut, pandanganku nampak buram. Keringatku mulai mengucur dan samar aku mendengar suara yang aneh lagi. Kali ini semakin jelas, suara tertawa seorang wanita. Siapa yang tertawa? Aku melihat ke arah spion, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku melihat lagi dan lagi, tapi tidak ada. Aku menancap gas berharap segera sampai ke pool. Saat dalam kesendirian di tengah perasaanku yang tidak karuan, astaga, samar aku melihat ke arah spion. Tepat di kursi belakang taksiku nampak seraut wajah wanita separuh mukanya tertutupi rambut, persis seperti wanita yang naik taksiku tadi.
dengan mengenakan gaun putih yang panjang dan menenteng tas. "Neng, apa naik taksi saya lagi? Kok tiba-tiba ada di kursi belakang? Tadi kan Neng udah turun," tanyaku dengan perasaan heran bercampur takut. Wanita itu tidak menjawab. Ia malah menggerakkan badannya sambil tertawa cekikikan. Aku mulai ketakutan melihat tingkah wanita itu. Ini wanita yang tadi atau bukan? Bukannya wanita yang tadi sudah turun. Aku semakin penasaran dan ketakutan. Aku mengumpulkan semua keberanian dan rasa penasaranku untuk mengalahkan ketakutanku. Perlahan aku menengok ke belakang, dan kursi di belakang itu ternyata kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku segera tancap gas dan tidak sadar sudah berada di daerah Pasupati dan lanjut ke daerah Gasibu. Aku menyetir dengan sangat ketakutan. Tiba-tiba semerbak wangi wanita itu muncul lagi. Lalu samar-samar terdengar seorang tengah bicara dengan nada yang sangat halus. "Kenapa bau bunga melati ya? Saya kan baru meninggal. Wajar saja kalau masih bau." Astaga, di kursi sebelahku sekarang muncul wanita berambut panjang itu. Wanita itu adalah perempuan yang naik taksiku sebelumnya. Mukanya dan pakaiannya sama. Bau ini ternyata bau bunga kuburan. Wanita itu tertawa cekikikan dengan muka yang sangat pucat. Ternyata setengah lagi wajahnya rusak tidak karuan. Matanya hampir keluar dan banyak bercak darah yang ada di lehernya. Wanita itu melihatku dan perlahan dia menyenderkan kepalanya ke bahuku. Tangannya yang dingin melingkar di lenganku seakan merangkulku. Hantu wanita itu bersandar dan merangkulku sampai... Setelah itu beberapa minggu aku ditahan di kepolisian, dan selama 1 bulan aku menjalani perawatan di rumah sakit. Sungguh aku tidak beruntung. Lebih baik mencari pekerjaan lain. Sekarang aku menjadi bartender di sebuah klub ternama. Setelah beberapa tahun, aku baru tahu kalau sepanjang jalan Sukajadi sering ada sosok hantu wanita yang menampakkan diri, berambut panjang, memakai gaun putih dan menenteng tas. Katanya wanita itu adalah korban kecelakaan yang ditabrak beberapa tahun silam, dan dia sering ikut menumpang ke mobil atau motor yang kebetulan lewat pada malam hari. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.